Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kalian seperti petir di sambar badai. Oleh karenanya kita harus membawa semangat ini sampai ada lulus SMP nanti. Baterainya harus ditanam dan kubur. Oke. Yang nggak bisa silakan berdiri. Nggak bisa apa? Jawab. Kalau tanya pertama. Bentar. Yang bisa berdiri. Yang nggak bisa. Saya. Wah. Apa Saya. bahasa Arabnya kedua orang tua? Saya. Ada yang angkat tangan? Kalau tidak ada saya calon minggu. Udah, aja. Saya dia Ustaz. Ada? Saya. Sering kita berdoa. Di sini juga ada. Tadi Madinah sudah menjawab. Walidani. Oke. Soal pertama lulus. Soal kedua. Sebutkan dua macam orang tua. Jenisnya. Secara macam-macamnya. Betul apa? Biologis dan non biologis. Contohnya ini tadi sebutannya biologis seperti sama orang tua. Non biologis siapa? Guru. Nah, itu non Ustazah. Ustazah. Ustaz Jainul. Adeno itu kakek kalian. Bapak kalian. Oke, next. Yang bisa jawab dapat wow. Ini yang susah ini. Dua ini ada sesuatu. Jadi ini misteri hand. Oke, soalnya adalah siapa yang tahu? Silakan. Siapa yang tahu hadis tentang ridho Allah? Oke, silakan dicek. Mystery hand akan beruntung yang mendapatkannya dan yang tidak beruntung zong. Sebelah mana? Ini. Ini? Iya. Oke, alhamdulillah. Kita buka dulu kiri ya. Kita buka dulu ya, jangan menyesal ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi. Apakah ada berubah? Pertanyaan ini? Ini mystery hand. Ini sudah berat ini. Oke, Ustaz akan kasih uang 1.000 untuk menukar dengan kotak ini. Mau? Benar? Oke. 2.000.
rupiah. Mau nggak tetap? Tetap yang ini? Terakhir 5.000 rupiah. Ustaz kasih uang cash 5.000 tapi nggak jadi pakai tangan Ustaz ini. Tetap yang ini? Alhamdulillah Ustaz nggak rugi. Iya, 500 rupiah. Kalau ditukar 2.000 untung lagi 4.000 bagus Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya luar biasa. Itu namanya misteri kan. Iya, misteri aja sampai bocor, kamar bocor. Itu tahu apa? Derita loh. DL. Oke, sekarang Ustaz kemarin menyuruh kalian hafal ini. Kira-kira hafal ya? Sudah nulis? Ada yang nulis nih? Siapa yang sudah nulis? Saya. Sudah. Yang belum nulis, tulis dulu. Ayo. Yang sudah. Wih, luar biasa. Luar biasa. Aku udah nulis kok, tapi nggak ada niat. Terima kasih atas kedatangannya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menulis. Ini bacanya apaan sih? Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini. Walidaini itu tidak tua ihsan. Siapa di sini yang punya nama Ihsan? Keluarga Ihsan ada? Saya. Ihsan. Ihsan. Isan. Saya. Ihsan. Siapa? Siapa kamu Ihsan? Sepupu. Ihsan itu kebaikan. Gimana? Yesus. Berapa sobek kasihan bajunya? Gara-gara tiket deh. Pokoknya ngangkatin BP. Gambar apa sih, bro? Ih, siapa yang naruh kertas di atas? Yang belum siapa nulis? Tapi satu, belum lagi. Gak usah. Oke, gini aja. Yang belum nulis, stop dulu. Kita akan nulis hal baru hari ini. Yang hafalin stop dulu. Kita akan nulis hal baru. Apa itu? Sekarang Ustaz mau tanya. Kita yang harus wajib kita patuhi itu siapa? Apapun itu, betul ya? Tapi kalau misalkan orang tuanya nyuruh kita apa kira-kira? Mencuri. Berzina. Tuh. Ganteng. Pasangan kan? Jangan gitu. Kira-kira mau nggak? Boleh nggak? Mau. Itu ada duit 100.000. Kamu Mau. ada nggak kira-kira case kayak gitu? Ada nggak contoh orang tua kayak gitu? Nah, sini. Kamu hari ini ngamen ya, nggak usah sekolah. Ada nggak? Ada. Hari ini kamu nulis ya? Ada, saking banyaknya. Tapi apa daya mereka untuk menolak? Tapi kira-kira betul nggak kayak gitu? Kita boleh mentaati nggak? Kata Allah ada batasan kita mengikuti perintah dan apa yang disuruh oleh orang tua. Apa itu? Yang pertama adalah apabila menyuruh kita syirik kepada Allah, itu syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Tuhan. Anakku ayo kita masuk Kristen, ayo masuk Hindu, ayo masuk Buddha, kalau dari agama Islam. Ayo kita ke dukun. Ayo kita mau membunuh orang dengan mensihir. Kalau orang tua menyuruh kayak gitu, jangan ikut. Karena jelas itu lebih kejam dari dosa besar. Maka orang tua apabila menyuruh maksiat kepada Allah, maka itu adalah batasan kamu untuk mengikutinya. Tidak boleh mengikutinya. Selain
salah itu bukan orang tuanya, kamunya yang nggak mau. Ini sepakat kita ada sebuah luar biasa sebuah cerita ini. Nah, apa hadisnya? Ya, tulis dari Al-Qur'an apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini bawa Apa? apa? Tentang batasan kita berbakti sama orang tua, tetap dari yang kemarin. Kata Di sebelah sana sekolah. Mantap, saya mau duduk lagi. Duduk lagi. Ustaz, emang ada ya? Emang Allah tuh bosan ya orang nih? Ini kan namanya tuh ada nanya ke orang. Terus kemarin tuh apa yang namanya dia? Pokoknya jawabannya tuh kayak ini. Dan ya kata orang tuaku, kalau misalnya kita selalu mempelajari tentang agama, nanti Allah tuh apa ya? Allah tuh pokoknya bosan kayak gitu nah. Ada tahu bujuran toh? Aduh bandel aku kayak itu. bosan dengan kitanya apa dengan siapanya? Pokoknya yang berbeda tuh kalau misalnya kita mama banyak pada itu. Kalau misalnya selalu belajar agama terus orang tuh Bosan juga. bosan ya Tadi dong yang kreativitas saya itu yang dimulai. belajar itu jangan cuma agama aja gitu. Kata siapa itu? Nggak mau. Anak bisa. Nggak. Kita boleh malah disuruh mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini. Ilmu astronot, saya kira-kira itu ilmu Islam ya, ilmu agama ya. Kan. Hah? Kan yang menentukan MTK yang lain. Oke, kamu bilang bukan ilmu agama itu ya. Ya udah itu ilmu Ekonomi kira-kira ilmu agama ya. Bukan. Hmm. Tapi ada video Oke. yang pelajaran Ilmu tentang sejarah kira-kira ada dalam agama ya? ada Ilmu tentang planet-planet ada agama juga ya maksudnya. Kalau kita bisa mengiyakan. Betul nggak? Matahari, bulan, orang mempelajari itu. Ternyata orang profesor yang makin tinggi ilmunya ketika mempelajari tentang ilmu-ilmu umum, semakin dalam dia semakin percaya akan ada Allah, Tuhan. Yang dibilang kita di ilmu umum, terus kita lebih jauh dari agama, berarti ilmu kita masih sepele, masih kecil, masih dikit. Orang harusnya ketika mempelajari tentang contoh aja laba-laba tadi, laba-laba tadi, kita pelajari supaya kecil berapa, ada kakinya yang kita belum kelihatan. Tapi dengan kaca pembesar itu bisa kelihatan. Terus apa membuat laba-laba tadi diciptakan Tuhan di dunia ini? Kenapa? Karena ternyata itu semua ada di mana? Al-Quran. itu yang Surah apa? lupa pokoknya dia yang jaga Nabi. Salah satu Al-Ankabut. Surahnya ada Al-Ankabut, itu artinya laba-laba. Ternyata contoh lagi Fir'aun. Siapa yang kenal Fir'aun? Saya Pernah jumpa sama Fir'aun? bisa Ternyata setelah diteliti di semua kitab-kitab agama lain itu tidak ada yang menjelaskan
di Al-Quran salah satunya. Dan kata Al-Quran apa? Akan kuselamatkan badannya Fir'aun. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi manusia lain. Orang yang sombong berarti dia Fir'aun. Kenapa? Bahkan dia mengaku Tuhan. Bahkan tadi kalau cuma sekedar bosan, bukan masalah bosannya, pemirsa. Harusnya kita mempelajari ilmu pelajaran umum itu, bahwa kita akan mengembalikan semuanya itu ada dalam Islam, dalam agama. Kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah bosan atau tidak. Semakin banyak ilmu kita, semakin takut kepada Allah. Seperti itu. Maka jadilah ulama yang intelek. Intelek itu yang berwawasan luas, bukan cuma sekedar ustadz yang di dalam masjid sholat, tapi dia juga pintar dalam politik, contoh ekonomi, bahkan elektronik, teknologi juga pintar. Nah, itu disuruhnya di situ. Bisa dipahami? Bisa. Bukan masalah bosan, tapi kita harusnya memahamkan. Kita harus mempelajari ilmu lain karena kembalinya kepada Allah. Kenapa laki-laki tidak hamil? Saya mau tanya dulu. Karena ada punya rahim. Nah, kenapa tidak punya diciptakan tidak punya rahim? Ada nggak laki-laki hamil? Ada 5. Saya yang kemarin pernah ada yang nanya sama saya soal dia maksa kenapa laki-laki itu gak pernah hamil. Terus kenapa laki-laki itu gak pernah yang kamu sakit perut gara-gara haid. Terus kamu nanya kenapa cowok tuh gak pernah haid. Kan kita sama-sama punya perut katanya. Nah, itu bagus tuh pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Tapi harusnya kalian bersyukur, saling punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perempuan itu kenapa ada haid? Ternyata haid itu menggugurkan dosa. Salah satunya dosa kecil. Ketika kalian sakit itu, kram perut, bawaannya kayak marah-marah, gitu. Itu salah kalau kalian sabar, itu menggugurkan dosa kecil. Dan terlepas dari itu, salah satu kunci Anda masuk surga adalah hamil. Kan kalau ini kan kalau misalnya kita hamil terus pasangan Meninggal meninggal bisa jadi mata syahid dunia namanya. Dan bahkan wanita dijadikan paling mulia daripada laki-laki karena apa? Karena menjadi seorang ibu. Tapi lelaki tidak juga sehina itu. Apa? Lelaki menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ayah bertanggung jawab akan nafkah lahir dan batin. Jadi sama-sama mulia. Walaupun si laki-laki gak hamil, tetapi Allah berikan dia seorang pemimpin, harusnya wataknya. Maka kalian harus mengikuti suami kalian. Jangan pernah apa namanya itu, dikit-dikit, wah seakan-akan kita sama derajatnya sama suami kalian. Engkau kenapa? Oh, udah, terima kasih. Nah, terus kalau udah gimana? Dapat duit? Hari ya. Susah. Bagaimana? Udah kelihatan ya? Yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu gitu kan? Ya. Maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu dan aku beritakan kepadamu apa yang kau. Maka yang sudah dia satu orang. Kita lihat siapa yang cepat, tepat, cantik, indah dipandang, luar biasa. Bagus syaratnya. Maka janganlah kata Ustaz
Janganlah engkau. Ya, yang pastinya kami tidak, tulisan kami pasti bagusan. Sejati bagus semua, cantik semua. Tapi mungkin ada yang lebih cantik. Saya sudah. Anggaplah Anda yang lebih cantik daripada yang lain. Paling rapi, tertata. Misi Mister. Itu makan jangan mau. Sudah? Yang sudah silahkan duduk yang rapi, tidak ada tunduk-tundukan. Karena itu mencerminkan kebiasaan Anda yang selalu berwarna. Bisa Ya, maksudnya beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan kok. nanti sudah akan tuliskan. Santai. Tidak usah mendahului apa. Bagus banget, bagus. Hah? Bagus banget. Enggak ada. Sudah? Dah. Ya udah, dia mah mau. Aduh, Ustaz. Lukman. Kalian bisa tambahin di sini, terus ada kurangan sedikit. Nah, tambahin di sini. Sebelum pikiran orang mereka. Dan Ya Allah. terima keduanya di dunia dengan hal yang baik. Gimana tambahinnya? Masalahnya Tulisannya di bawah, tulis di bawah, tulis di bawah. Dikasih panah. Maka janganlah kau pergi keduanya dan keduanya. Gimana sih? Untuk saya nanti sebelum tanya. Pergauli, apa itu pergauli? Mani. Temani servis lah. Kayak ini. Misalnya kita rasa saja. Dah. Sampai kamu satu. Ini yang matanya Min siapa aja? Erwin. Ini orang aja ya? Gua bilang Atau mata, atau kacamata hiasan aja itu buat yang benar Ya. aja dua ini. Saya kayak gaya. Udah semua? Eh?
Oke, perhatikan semua. Ini penting. Mungkin bisa jadi keluar ujian. Oh ya, kemarin yang belum bikin video siapa? Saya. Video apa? Silakan yang mau bikin, yang tidak. Hah? Video apa? Nilainya berapa? Tidak. Loh, video Yang apa? sudah itu pasti 90 sampai 100 proyeknya. Enggak, video apa tuh? Kapan saya bisa Video bikin? orang tua. Sama orang tua. Izin dulu. Siang ini bisa nggak? Ya, terserah kamu. Video orang tua. Siang bisa setelah jam berangkat. Enggak. Perhatikan. Batasan berbakti selama tidak bermaksiat kepada Allah. Berarti kita itu disuruh berbakti wajib hukumnya kecuali apa? Lihat. Dipersekutukan. Kecuali kita disuruh untuk Bermaksiat. bermaksiat kepada Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrik, kalau kamu dipaksa, nah ini, hei Moza, ambil batu itu, lempar kepalanya orang Cina, nggak kata orang Moza. Oh itu saya senang. Nah, itu menandakan kita menyakiti orang berarti kita bermaksiat kepada Allah. Bahkan kata Islam, barang siapa yang membunuh satu orang, nih dengarkan, seorang Muslim membunuh satu orang itu manusia itu mau Islam mau Kristen apapun, kalau dia membunuh dia bagaikan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Dosanya. Manusia. Mister bocor ser. Samping. Ser. Izin pakai sebentar ya. Nih sambungannya tadi. Tadi kalau membunuh satu orang manusia di dunia seperti apa? Membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Dosanya, bayangkan. Kalau dia menyelamatkan, membantu, menyembuhkan satu orang saja di dunia ini manusia, orang Muslim, kata Allah pahalanya seperti menolong seluruh umat manusia. Siapa yang menolong? Begitu Islam juga bayangkan. Sedemikian rupa memberikan sebuah reward sama hukuman bagi ketika dia bermaksiat kepada Allah. Maka ketika disuruh bermaksiat, maka pertama jangan dipatuhi. Khususnya masalah syirik. Apa? Tapi nggak usah diizinin ser. Nah, sabar. Malaysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Contohnya karena kita nggak paham. Kita disuruh ini, disuruh itu berzina, maka jangan pernah kamu mengikutinya. Salahlah dengan gimana? Dengan lembut. Mohon maaf, ini nggak boleh, Mak. Mak, ini nggak wajar di dalam agama kita, Mak. Saya mau. Kalau misal kita tegurkan dengan kalau bisa kita terima. Sampaikan kepada orang yang berilmu, guru, ustadznya yang akan menyampaikan, tidak boleh. Jangan langsung kamu ya. Saya mau begitu. Bagaimana caranya? Walaupun kita disuruh bersyirik, tapi kita tidak boleh mengikutinya, tetapi tetap kita harus mempergaulinya dengan baik. Mempergauli dengan baik. Menghormatinya. Contoh, kamu tahu Ustadz Felix Shaw atau Ustadz yang mu'alaf yang dulunya Cina, Kristen, Oh saya pernah dengar. Sudah saya pernah. Felix Shaw katanya. Kayak. Beliau itu tidak diterima di keluarganya gara-gara dia pindah agama dari Kristen ke Islam. Seminggu, setahun diusir dari rumah, 2 tahun, 3 tahun, tapi tetap datang ke rumah setiap tahunnya untuk memberi hadiah buat dia. Walaupun dia Kristen, walaupun non Muslim. Jadi itu pun diterima juga. Banyak kan orang-orang Kristen yang dia mualaf jadi Islam terus dia diterima, tapi harus tetap kita berbuat baik karena dia adalah siapa? Orang tua kita. Gak bisa tergantikan orang tua itu. Siapa yang bisa menggantikan ayah kandung kita, ibu kandung kita? Gak ada. Sejahat-jahatnya tetap orang tua kita. Walaupun kalian dibuang misalkan, kita berbuat baik kepada. Nah,
Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita harus berbuat baik apapun perkara. Dengan hal yang baik, ada kepadaku tempat kembalimu dan aku akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya apa? Nanti Allah akan balas apa yang kamu telah lakukan tadi. Walaupun kita tersakiti, terzolimi oleh orang tua kita, nggak diusir dari rumah, karena kita nggak memeluk non Islam misalkan, kan banyak orang palangkaraya, orang kafir itu kan Dayak tahu dia masuk Islam itu nggak terima sama orang tuanya banyak. Jangan sampai yang Islam keluar, jangan login ke lain, jangan lompat harus tetap kita sync up di dalam. Oke, bisa dipahami dalam kalian aturan ini? Oke, jelas. Ya, silakan yang mau bertanya. Sesuatu Apa maksudnya ini? Pengen tahu. Dia ada hal baik apa yang buruk? Betul. kayak si cowok itu kayak mau bunuh kita duluan, tapi si anaknya itu malah membunuh si cowok itu. Membela diri maksudnya. Ya, membela. Oke, bagusnya pertanyaannya. Dalam Islam kita boleh untuk membela diri. Tapi ingat, kalau memang nggak boleh, maksudnya harus membunuh atau tidak sengaja membunuh, nggak masalah. Tapi kalau sudah bawa bela diri, dicincang kami semua, itu kan jadi amarah. Maksud saya apa? Boleh kalian membela diri kalian, kalau bisa jangan dibunuh dulu. Tapi kalau memang dengan membela diri dia terbunuh, hukumnya wajib. Paham ya? Kalian nih lagi naik motor, jalan Margasari, tahu Margasari ya? Jalan hutan, jalan kosong, tahu ada di depan sudah pohon jatuh, roboh. Kita stop, mau terbalik ternyata ada pohon lagi roboh di belakang. Pas di tengah-tengah ada 2 orang laki-laki contoh. Ngapain? Ternyata begal. Kita boleh nggak melawan? Daripada nyawa kita melayang. Kalau ketika itu Anda punya senjata tajam, sampaikan saya punya senjata tajam. Tembak orang mati kita. Senjata tajam maksudnya boleh buat membela diri, tapi ketika ada ya sudah. Teriak gimana coba tidak terlakukan. Tapi ketika itu membela diri dengan senjata tajam, baik contoh kita punya. Ketika kita menusuk duluan karena dia ingin menyerang itu, bahkan hukumnya wajib. Makanya kata Nabi Muhammad, kita nggak boleh menyerang orang duluan, kecuali orang itu yang membunuh kita duluan. Bisa dipahami? Apalagi boleh nggak kita bohong hal kebaikan? Moza lari, ternyata ada Najwa ngumpet di rumahnya Najwa. Sini. Padahal si Moza ini contoh pencuri celana kolor. Terus dia sembunyi di rumahnya Najwa. Orang udah membeluk pakai parang, pakai pisau, pakai apa-apa. Boleh nggak? Kira-kira berdosa nggak Najwa menolong si pencuri? Kan nggak tahu awalnya. Yang kedua, sebenarnya pencuri itu bukan dibunuh. Bahkan Islam sekejap, bukan kejap sih. Hukum Islam sendiri pencuri diapakan? Di penjara, potong tangan. Ya, seperti ini. 1 kali mencuri potong tangan kiri, 1 kali lagi tambah lagi, mencuri lagi potong lagi kakinya, lagi kaki lagi, sampai bapaknya nggak bisa lagi mencuri. Tapi di Indonesia mencuri ayam aja sampai mati loh. Diapain? Dihukum masa. Tapi koruptor Ya, itu mencuri miliaran kalau dihitung ayam
satu gedung ini ayam semua kalau tukar uangnya jadi ayam. Satu gigs. Triliunan miliaran koruptornya itu Pak. Apa mencuri duit, tapi mencuri ayam 1 ekor sampai ditelanjangin pakai apa namanya CD doang diarak satu kampung. Nah ketika si Najwa menolong si Moza biar gak diarak satu kampung, dia dapat boleh ngomong nanti, tapi tetap disampaikan ke polisi Pak ya biasa itu di kolong. Tapi dia akan menolong si nyawanya Moza, itu boleh kalau dia mau itu. Tapi awalnya kan dia nggak tahu, kalau tahu ya harus sampaikan. Ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada, itu. Gosok sendok tuh masih mencuri. Ya, saat ini banyak orang yang merasa gosok itu cuma sekedar pinjam, betul ya? Tuh, orang kayak gini tuh. Nanti dibalikin juga, dibalikin nggak? Balikin. Itu niatnya awalnya. Selama kita memakai punya orang lain, hak orang lain tanpa izin disebut Mencuri. walaupun dibalikin. Astagfirullah. Jangan dibiasakan. Makanya saya sering bilang. Tapi kalau yang dipakai itu ikhlas-ikhlas saja. Kalau kayak kasih mah. Nah itu tadi masuknya mencuri. Astaga. Karena memakai hak orang lain tanpa izin. Yang nggak pakai udah gosok pernah. Nah, Udah kapan? dan lihat, perhatikan saya bilang. Polpen, uang, walaupun kita Rp1 ya, Rp1 itu berharga ya sebenarnya. Tidak ada harganya lagi saat ini Rp1. Yang ada 1.000 paling murah. Kalau Anda berani mengambil Rp1 aja, bisa jadi kemungkinan di hari tua Anda mengambil Rp1. Lihat aja. Karena dia sudah berani mulai Rp1, Rp10.000, Rp1.000. Kalau berani korupsi Rp1.000 aja, contoh mengambil hak orang lain, apapun itu, kelaskah misalkan uang kelasnya Rp1.000 nggak ada berani hari ini. Jadi hari nanti Anda akan berani Rp1. Nggak percaya? Mudah-mudahan insaf Pak obat gitu. Tapi karena hal kecil Anda akan membuat hal besar. Ini siapa yang belum nulis? Tulis dulu, terakhir. Siapa yang hafal ini? Saya hafal. Apa lagi yang hafal? Najwa hafal. Ada atasnya. Apa? Kita hafal. Ridho fi ridho walidaini wa suhtillah fi suhtihima. Maksudnya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Suhtihi fi suhtihima. Belajar. Nggak bisa membacanya sekarang. Nggak apa nanti baca. Saya nggak bisa membacanya. Tapi bisa jadi loh kayak Mbak Gina ini jadi orang sukses jadi menteri, jadi pejabat, asal jangan korupsi ya. Amin ya Allah. Semoga bilang kok. Karena dia berani mengekspresikan. Saya kemarin Mas saya ikut ngegibahin DPR yang korupsi, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Sama mama saya. Hari ini kita memang kadang menggibahin orang-orang. Bisa jadi ketika kita mendapatkan kesempatan seperti mereka, kita bisa jadi mengambil uang itu juga. Betul nggak? Iya. Tanpa iman yang kuat. Miliaran di tangan kita. Miliar juta. Kemungkinan orang itu namanya Kita udah sampai jam berapa? 9.10 ya? Kan? Oh iya.
Setelah kalian nikah, yang harus kalian patuhi siapa? Suami. Sebagai seorang manusia yang harus kalian taati, bahkan kata Rasulullah, kalau manusia boleh sujud kepada manusia, sujudlah kepada suamimu ketika sudah jadi seorang istri. Tapi kalau misalnya suaminya jangan, Nah, tadi batasannya apa tadi? kayak Kalau suaminya selingkuh, nyuruh, nggak usah pakai jilbab aja keluar, baju seksi aja keluar. Nah, jangan itu, jangan kamu bergirang, alhamdulillah saya punya suami seperti itu. Salah. Yang nyuruh video callan muka dong, lihat rambutnya dong. Hati-hati. aduh aku tahu sih dia siapa. Video callan dong yang di kamar dong. Hati-hati. Kita sampai jam 11 dulu ya, nanti aku nanti pulang jam 12 aja. Dia dari hal-hal. Siapa itu? Siapa? Saya mau tanya, makhluk yang nggak pernah putus asa siapa? Makhluk Allah yang nggak pernah putus asa. Malaikat. Selain malaikat, Rasul. setan. Kenapa setan? Ya karena itu Karena dia mau mengambil manusia ke neraka. Oke, kata lain dari mengambil apa? Membawa. Membawa, selain membawa, Ini menggoda. menggoda. Dia nggak pernah putus asa untuk menggoda manusia. Dengan cara kiri dia nggak bisa, cara kanan. Cara kanan nggak bisa, cara atas. Cara atas nggak bisa, cara bawah. Cara bawah nggak bisa, cara belakang. Maksudnya apa? Kasihan. Udah nanti aja sholatnya nggak usah sholat. Oh, tapi tetap kasihan. Oh, saya harus sholat. Nanti tengah jalan digoda lagi. Sini dulu sebentar lagi di asrama. Sini dulu. Habis itu nggak mau lagi, tetap juga dia harus sholat, misalkan sholat. Wudhunya nggak usah terlalu dulu, santai aja, dikit-dikit aja. Sah kok. Nanti dia biasa. Nanti masuk lagi, sudah sholat Allah Akbar, digoda lagi. Coba lihat tuh siapa baju biru sana. Kayaknya yang setan yang sering ngegodain di sakit itu sering deh godain. Pura-pura sholat, tapi lihat celah-celah yang dulu. Lain, aku gini sholat, lawan jajan udah itu tuh Itu bukan setan, nanti setannya. Katanya setan itu sangat mudah dan sangat berjuang untuk menggoda kita untuk menjadi temannya di mana? Di asrama neraka. 1, 2, 3. Siapa sih yang itu yang dia tuh nggak mau disuruh sujud sama Nabi Isa? Ya saya baru malaikat Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Adam. yang menjaga surga, malaikat yang dulu jaga surga terus Iya, kok pokoknya yang nggak mau sujud sama Nabi Adam. Nabi Adam karena Nabi Adam terbuatnya dari tanah, karena kan dia dibuatnya dari api. Iblis. Iya, tapi nanti saya lupa namanya. Ada namanya kan? Pernah tahu sih? Nanti kita cari. Behaki. Maksudnya aku nonton di jamu di TikTok. Aduh, aku udah cerita. Behaki nih, Behaki yang SIS itu loh. Masa Siapa yang dulu? Udah belum? sudah berapa? Iya. Yang suka bohong loh. Saya. Bilangnya haid, Oh ya, bukan saya. tapi dia nggak haid. Yang pernah nggak Pak? Sekarang? Oh, ada mabok. Untuk sekarang sih saya belum pernah ya. Saya Belum pernah pernah sih juga. ada. Atau belum pernah dan ingin mencoba siapa? Belum pernah dan ingin mencoba siapa? Kenapa? Alasan yang satu capek ya? Iya, gini loh, kalau misalnya sholat di luar itu kan kerjaan kita juga kan nggak terlalu sepadat
Ya kan, kegiatan kita kan ya pas berbaju biru. Jadi ke kita tuh kayak apa kayak Terbebani gitu ya. habis rapat, sholat asar harus disiplin. Kalau telat kan berdiri, jadi kayak males jawab Devi. Tapi sholat ya? Enggak. Saya nggak pernah. Berarti memang bukan itu yang sholatnya memang nggak mau kali. Iya, setan gitu saja aja mungkin. Tapi saya sering ini pas sholat lupa wudhu. Ini kan soalnya kan kami itu saya yang sering yang lupa wudhu tuh asar. Iya, sama Soalnya saya. kan gini, kamu tuh kan selalu bangunin gue itu pas berapa menit ya? Pas 5 menit sebelum azan. Enggak, iya. 5 menit. Bahkan pernah pas kita habis azan baru kita dibangunin. Iqomah bro. Habis itu kan itu kan masih kayak ngomong gitu kan belum pakai baju. Jiwanya belum masuk. Iya. Salah. Terus ini, udah dipakai pakai baju, lupa wudhu. Pas sudah mau wudhu, itu tuh udah kayak 1 menit sebelum iqomah katanya. Terus kalau daripada takut dihukum ustazah, lebih baik hukum Allah gitu ya. Waduh. Nggak begitu. Ya pandangan kalian kan kadang terlambat kan bisa jadi dihukum betul ya? Dihukum nggak kalian kalau terlambat? Iya. Nah, daripada dihukum ustazah lebih baik dihukum. Ustazah. Enggak, berarti kan pekerjaanmu itu lebih baik dihukum Allah daripada dihukum ustazah betul ya? Saya mau tanya. Mau jadi terus Orang yang berpikiran lebih baik dihukum ustazah berarti dia harus wudhu walaupun dia terlambat. Ya terserah kalian yang setelah itu betul ya? Ya betul. Itu aja ya Ustaz. Tapi Dan saya kita sambung lagi. Tapi saya Dulu ya. sekarang yang PPH kalau saya sekarang jalan hari. Alhamdulillah. Orang yang itu sehat serius Ustaz bilang. Orang yang haid teratur itu sehat. Amin. Itu pertanda dia subur. Apa itu subur? Subur. Astagfirullahaladzim, Endina. Hah? Subur itu bahasa Arab. Ini saya cuma sekali. Kalau di dalam bahasa Arab itu istilahnya kalau yang belakang ini adalah bubur. Kalau di depan adalah Subur. bubur. Sudah tidak Bubur dan bubur. Oke, Pak Direktur, terima kasih